Yuk subscribe yuk. Contoh, misalkan sekarang saya kasih satu tas, 1 M. Tas jinjing, 1 M. Masing-masing 1 M. Contoh. Coba bayangin. Oke. Aduh, belum kebayang nggak ada aslinya. Susah sih, nggak ada uangnya susah. Ya udahlah, biar bisa lebih rasional gitu lah. Masing-masing Om kasih 10 M. Satu M aja kagak kebayang. Ya, jadi ada harus berikutnya, harus kita jaga, harus kita dudukin, harus kita tidurin. Itu dia. Jadi setelah dikasih satu tas aja, kan nggak mungkin kecil kan tasnya, pasti besar kan, 10 M. Yang pertama kalian lakukan adalah apa? Naik motor kan, naruh di depan. Setelah ditaruh di depan, kalau perlu tuh dikekep. Betul? Apa Iya, dia? iya. Dipeluk. Jalan aja. Dipeluk. Terima kasih. Dikekep. Jalan aja. Tiba-tiba ada orang di belakang itu kelihatan kan sinar-sinar lampu kalau malam. Sinar-sinar. Lampu motor itu kan kelihatan di spion ya. Iya. Kelihatan gitu ya. Kan malam. Apa ini gitu kan? Kok kayak ngikutin aku nih. Aduh. Pasti kan ada pikiran Iya. 10 M loh. Ya kan? Iya. Ternyata kita stop. Ternyata dia terus, oh nggak jadi, nggak apa-apa. Jalan lagi, ada yang mepet-mepet, begal ini mah. Bener nggak? Iya. Hidupnya. Contoh, sampai rumah, uangnya kan langsung dibawa masuk ke kamar, langsung dikunci pintunya. Masukin berangkas gitu. Kalau punya berangkas, kalau nggak ada gimana? Ya taruh di samping Bawa tempat kasur tidur. lah ya paling, bawa kasur. Bawa kasur jawabannya. Old school banget. Ya gila. Udah dijadiin guling gitu ke tasnya. Jadiin guling, bener. Masukin ke itu apa sarung bantal. Bener. Banyak kemungkinan. Supaya apa? Supaya kalau ada orang ambil kita bangun gitu kan. Tapi ada yang nggak bisa tidur. Ada yang saking cemasnya nggak bisa tidur. Kertek, langsung bangun. Aduh, maling ya. Padahal misalkan cuma bunyi kucing, bunyi anjing. Kucing kertek-kertek ya. Lagi makan wortel. Kucing suka wortel. Lagi salah. Kucing makan wortel. Saya tahu dia kucingnya vegetarian. Kita nggak tahu. Betul. Kan kucing punya hidup sendiri. Nah, habis itu tidak bangun, akhirnya dia tidak tidur semalaman, akhirnya pusing ya kepalanya, Pening gitu ya. pening ya. Itu yang terjadi pada dia mencemaskan terlalu berlebihan. Betul ya? Pertanyaannya, apakah jalanan tadi, jalan dia pulang berbeda dengan jalan sebelum hari-hari sebelumnya? Sama dia alami gitu. Sama kan? Enggak, sama. Jalan-jalan sebelumnya dia tidak pernah merasa secemas itu. Tidak pernah merasa setakut itu. Tapi kenapa hari itu merasa sangat cemas? Karena Karena ada beban. keharusan yang Betul. dia harus melindungi sesuatu gitu, yang lebih besar, yang lebih berharga mungkin. Dari dirinya sendiri. Ya, we don't know. Ya kan? Akhirnya gambaran itulah yang sebenarnya bisa menjadi contoh Lebenswelt tadi. Dunia yang dihayati. Dunia sendiri. Iya. Kamu nggak pernah sih ya? Astagfirullahaladzim. Patah hati misalnya. Lagi Pernah, patah hati. kalau patah hati Oke, pernah. Aku tahu banget nih. Udah dong, nggak usah dibahas. Meng. Iya. Oke, contoh. Patah hati aja ya. Saat lagi patah hati kan semua itu suram ya. Betul. Iya. Makan nggak enak. Enak aja Pahit. Pahit. Oh. Enak aja. Patah hati atau patah lidah itu. Makan nggak enak, tidur nggak enak. Bahkan makanan favorit pun jadi terasa biasa. Hambar gitu. Pernah itu terjadi kan? Contoh aja. Pernah. Nah, apakah dunia yang sedang kamu alami itu, kamu misalkan duduk sebelahan sama Alfian. Kamu lagi patah hati, Alfian lagi kasmaran. Aduh. Pasti beda kamu nih Kontras ya. grey gitu ya, dark grey. Gloomy, di sini gloomy. di sini pinkish. Paham maksudnya? Iya. Tempatnya sama, lampunya sama, dunianya sama. Kalau suka nonton kartun tuh kan biasa ya. Pas lagi patah hati tiba-tiba gelap. Putih abu-abu. Hujan gitu kan, petir di mana-mana. Betul. Nah, itu adalah diri kita sendiri yang buat, dan semua yang terjadi pada diri kita saat itu, tidak enaknya makan, tidak enaknya tidur, tidak enak segala macam.
bukan karena apa-apa, tapi diri kita. Iya. Nah, akhirnya dunia psikologis mengambil fenomena ini sebagai salah satu indikasi penyakit juga gitu. Waduh. Yang diberi nama psikosomatis. Pernah dengar? Psikosomatis. Belum. Psikosomatis itu. Psikosomatis. Tahu, tapi- Itu di psikosomatis kamu patah hati lalu berasa hambar, berasa aduh aku sakit kayaknya nih, nggak enak badan, panas badan. Apakah makanannya di sini? gitu-gitu aja? Oh, pusing di sini. Apakah badan panas gara-gara memang ada bakteri, ada kuman? Ternyata tidak. Ternyata gara-gara mentalnya sedang terganggu. Pikiran kita sendiri. Betul. Makanya di Amerika saat ini salah satu penyakit juga yang paling banyak itu adalah mental illness tadi, disorder tadi ya. Disorder apa illness? Illness enggak tahu lah Pokoknya itu bahasanya itu. penyakit mental Iya, bahasanya. yang Bukan ngerti sarjana medis, psikologi silakan saya. komen di bawah. Komen ya. Kasih tahu kita ya guys. Sarjana psikologi. Intinya anxiety disorder ya, yang paling banyak terjadi di Amerika. Mengobatinya dengan apa? Mengobatinya dengan obat. Bukan. Kimia. Harfiah, Iya, secara tablet. Kimia sebenarnya. Aduh, receh Padahal banget. nggak masuk ya Om. Padahal ya, menurut hematnya Om, kita bisa dengan cara kembali ke diri kita, jangan mau kalah dengan diri kita. Jangan mau kalah dengan alam bawah sadar kita. Memang sangat sulit. Sangat sulit. Sulit. Sangat sulit. Sulit dan susah. Ngomong sulit dan susah. Sulah, iya. Sangat sulit. Sulah. Benar. Tahu kan di barat itu lagi orang yoga. Ya. Juga. Lagi booming ya. Kenapa? Iya. Kenapa yoga lagi booming? Karena yoga itu mengajarkan kita Langsung untuk nih. tenang, Relax. relax, Kalem. tidak memikirkan apapun. Tahu-tahu hilang ingatan aja lu. Kelamaan yoga hilang ingatan. Begitu buka, saya siapa? Saya di mana? Atau tuh, Iya kan? kartun tuh yang kayak Tidak memikirkan apapun. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah senang berpikir. Dan saat dia berpikir, dia memikirkan Hal-hal yang belum Kemungkinan. pasti. Kemungkinan tadi. Iya. Aduh, manusia. Wah, dasar manusia lu. Gila. Berat ya. berat. Hari ini kita berat banget ya. Mohon maaf teman-teman, hari ini kita berat banget seberat. Ya. Dengan kata-kata Om yang berikutnya. Iya, makanya disensor. Ini saya jadi ada kemungkinan. Kemungkinan. Jangan-jangan. Seberat hutang kita. Utang negara. Hutang negara kita. Aduh. Maaf nih. Yo, hashtag Susah ya. save. Berat beban hidupnya Om. Coin for. Kan bisa itu. Coin for me. Ah, iya, for Coin me. for lighting. Coin for Apa ini? Kamera. Bukan koin dong. Bahasanya sponsor gitu. Sponsored. Nah, ya. Silahkan kalau mau sponsor. Kita bisa.com. Berarti kuncinya bisa dibilang kita tuh harus menjalani masa kini aja gitu ya Om. Betul. Jalani masa kini sebagaimana diri sekarang. Apakah tidak boleh memikirkan masa depan? Boleh. Tapi secukupnya. Jangan sampai mengambil alih Lebenswelt kita. Ya. Ah, maksudnya ya. Jadi fokus sekarang dulu aja gitu ya. Ah. Tapi tetap punya target ke depan. Saya punya target ke depan. Yang paling penting mah ya itu, bukan target atau enggak, tapi ya itu tadi, jangan sampai seakan-akan masuk keburukan itu. Keburukan di masa depan udah terasa sekarang, padahal belum. Belum Ya, apa-apa nothing udah. tulus. Ya. Belum apa-apa udah. Ya. Ya. Poin penting dari yoga tadi apa? Relax. Is it? Betul. Bukan hanya relax, tapi Konsentrasi melepas. tidak memikirkan apapun. Ternyata hidup kita sebagian besar dihabiskan di dalam pikiran kita sendiri, bukan di dunia nyata. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasakan dunia nyata yang sebenarnya. Ya, contohnya kamu makan gak enak tadi gara-gara apa? Pikiran, Patah hati. patah hati. Padahal lagi sariawan beneran. Jadi gak enak. Pernah nggak bisa tidur gara-gara besok ada ujian? Enggak, gue Tidur aja ya. Bagus. Gak bisa tidurnya karena belajar itu loh. Jadi Bagus. Oh, Kan, karena takut. Juga kecemasan itu kan. Aduh, besoknya ya. Aduh, Kan? cemas ya. Ya. kalau dia prinsipnya besok gimana, kalau aku gimana besok. Itu bagus. Ya ada ya mantan wali kota kita ya, wali kota Bandung Oh, ya. pernah berkata, jangan bilang kumaha engke, tapi Engke kumaha. engke kumaha, bagaimana besok, bukan besok bagaimana. Itu adalah untuk orang-orang yang, sorry itu saya ya,
pola pikir barat misalkan. Oke. Tidak salah merencanakan besok. Tapi catatannya adalah jangan sampai mengganggu mental kita. Saat mental kita sudah terganggu, yang paling tepat adalah kumaha engke. Kumaha aing. Gimana nanti? Itu kalau kita hanya sebagai manusia normal, manusia biasa. Kita tambahkan, kita sebagai manusia beragama. Gimana nanti? Insya Allah. Ya, jadi acara sama Dede. Yo, berarti kekhawatiran itu ya udahlah jangan terlalu khawatir ya. Betul. Percaya aja gitu. Ya. Nah, have faith gitu ya. Have faith in ourselves. Oke. Betul ya, gitu ya. Iya. Have faith juga pada Tuhan kalau kita punya Tuhan. Ya, Om sendiri pernah merasakan di kecemasan yang berlebih seperti itu. Pelan-pelan bisa share sedikit lah untuk bahwa yang itu nggak enak. Yang enak adalah bahwa kita bisa menguasai diri kita bisa menyerahkannya. Dan menurut Om, ya karena Om punya agama ya, paling simpel itu dengan agama. Obat yang paling, ya istilahnya itu sederhana gitu ya, dengan agama ini. Kalau dengan cara itu, cara ini, ya bisa sih, tapi tuntasnya akan beda. Iya. Karena agama itu punya sosok Almighty, sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau sudah punya jangan dibahas. Blur, nggak usah. Kan komisi sensornya orang dalam. Ingat aja lah. Oke, karena kita punya figur Almighty tadi, jadi kita itu apa ya? Manusia itu memang punya insting menggantungkan hidup dia pada sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita bisa menggantungkan hidup pada Almighty tadi, yang segalanya dia bisa lakukan, kita akan tenang. Apa sih poin utama hidup ini? Ternyata bukan hanya bersenang-senang ya. Bahagia itu diperoleh dari salah satunya adalah tenang tadi. Setuju. Pikiran yang positif. Betul, setuju Om. Tanpa ketakutan. Makanan yang sangat sederhana pun, kalau kita sedang tidak ada masalah, tidak ada pikiran, tidak stres, ngeunah. Enak, betul? Iya benar. Nasi betul. Makanan yang sangat kita senangi, favorit. Kalau lagi banyak pikiran nggak enak. Iya. Betul Om. Jadi permasalahannya bukan happy dan unhappiness, tapi adalah apa bahasa Inggrisnya tenang? Calmness. Iya, ketenangan ya. Itulah pokoknya. Cari di Google sendiri, pusing. Nah gitu. Cukup berat ya hari ini ya. Iya Om, berat. Tapi Uji kayak ngambil banget pelajaran sih dari, maksudnya setelah lulus ini sekarang cemas masih ada mungkin ya, itu manusiawi ya Om ya. Cuma kayak sekarang udah kayak ya udahlah, let it flow aja, as long as kita punya tujuan hidup, ya udah jalanin yang sekarang dulu aja gitu, dan percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan kalau punya Tuhan. Aduh. Ya karena penonton kita benar. Akhir zaman ini banyak yang memilih untuk tidak punya Tuhan. Ya, kita tidak menyalahkan, silahkan nggak punya Tuhan. Yang penting kalau jatuh jangan bilang oh my God. Nanti ditanya, Godnya mana? bagus nih. Menarik nih. Iya. Oh my God, Godnya mana? Gitu. Intinya adalah bahwa kita harus paham merencanakan sesuatu itu adalah sah. Tapi jangan sampai diri kita dihantui oleh rencana kita yang kita buat sendiri. Patokan-patokan yang kita buat sendiri. Kita boleh mematok kita melakukan A, B, C. Merencanakan A, B, C. Tapi jangan sampai kita stres gara-gara gara-gara itu. Gara-gara kewalahan kita sendiri. Betul. Om sering bilang di kelas tuh sama mahasiswa itu. Kalau kalian sedang cemas, kalau kalian sedang sedih, kalau kalian sedang takut, kalian sedang melewatkan beberapa menit untuk bahagia. Bahasanya keren. Berat. Misalkan kamu patah hati, sedih selama 1 jam. Artinya kita sedang melewatkan 1 jam kita di hidup kita yang sangat sempit ini untuk bahagia. Iya. Bener kan? Ngapain ya gue? Ngapain? Jadi daripada sedih, Dam. Itu menghayati pesan-pesan. Daripada sedih, daripada cemas, daripada ini, mending kita manfaatkan untuk bahagia. Oke. Apakah mudah? Ternyata tidak. Mudah itu Ferguson. Intinya ya yang Om katakan hanya sedikit sharing ya. Sharing ilmu yang Om pernah punya, pengalaman menghadapi stres, bahkan pengalaman psikosomatik. Aneh. Ini sedikit ya, terakhir. Om cerita tentang psikosomatik tuh.
Om pernah merasa kayak sakit jantungan. Dan itu tuh benar-benar ngerasa sesak napas. Padahal belum pernah punya riwayat asma. Tidak pernah riwayat ngorok tuh nggak pernah. Riwayat sleep apnea ya itulah ya kesulitan tidur lah ya, gangguan tidur aja nggak pernah punya. Insomnia. Pokoknya semua gangguan itu nggak. Anemia. Tiba-tiba terbangun tengah malam, jantung itu dicari detaknya nggak ada. Wow, ekstrim. Ya maksudnya terasa tidak ada. Mungkin ada, tapi karena waktu itu sedang psikosomatik, jadi seakan-akan tidak ada. Jadi psikosomatik itu adalah penyakit mental yang mempengaruhi fungsi organ tubuh sehingga tubuh kita seakan-akan merasakan hal itu. Iya. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita percaya banget sama diri kita nih ya, maksudnya dengan diskusi kita kayak ini, psikolog sama psikiater jobless men. Kalau kita ya udah lah di bawah aja. Gak ikutan deh kalau. Kan kalau. Justru kan psikolog atau psikiater itu mengarahkan orang-orang yang bermasalah itu ke arah sana. Mereka mengarah. Kebanyakan orang-orang nggak tahu jalannya kan. Iya, Nggak tahu masalah itu dari mana. Betul. Ngobrol sama Om bukan mengarahkan. Ini mengarahkan kali Betul. Ini contoh aja. Jadi saat itu merasa deg-degan, lalu dibawa ke rumah sakit. Diperiksa normal, segala jantung segala normal. Kan Om suka olahraga juga dulu. Sekarang kelihatan dong. Dulu lama 10 tahun yang lalu. Iya, memang kejadiannya itu sekitar 6 tahun atau 6 tahun yang lalu ya kejadian itu. Kuliah itu. Enggak, S2 kuliah. Stres-stresnya ada tuh. Benar, stresnya ada dan ternyata setelah diskusi sama dokter itu dokter umum tapi beliau agak concern terhadap hal itu ya. Jadi dia tahu tentang hal itu. Dia tanya begini sederhana. Kenapa kamu bisa ada gangguan jantung begitu? Ada dalam waktu dekat ini ada keluarga yang meninggal ya? Pas banget, ada Pak. Siapa? Ayah. Oh, pantes kata dia. Jadi memang ada hipotesisnya begitu ya, hipotesis itu kata dia ya. Dia mengatakan bahwa orang terdekat kita meninggal, kita itu merasakan sesuatu yang seakan-akan mereka. Apalagi bapak. Orang tua laki-laki itu kan menurunkan genetik ke kita ya. Kita percaya itu dan Om waktu itu percaya menurunkan genetik. Saat itu ayah meninggal mendadak serangan jantung. Beberapa bulan kemudian itu terjadi psikosomatik itu. Pengalaman tadi itu. Jadi merasa bahwa saat terbangun tengah malam sesak napas, ini sakit jantung. Langsung panik. Panik sendiri, betul. Panik sendiri. Kok nggak ada denyut jantungnya? Denyut jantung. Coba. Tenang dulu. Lagi ada stres. Denyut nadi. Itu setelah diskusi sama dokter gitu, dikasih rujukan ke psikiater, ke psikolog ya. Psikolog apa psikiater lupa. Memang tidak dilanjutkan. Tapi setelah itu, menterapi diri sendiri. Terutama dengan jalan mendekatkan diri juga pada Tuhan gitu ya. Sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Yang itu tadi deg-degan segala macam. Ternyata setelah diingat-ingat deg-degan itu maksudnya jantung yang seakan-akan engap tadi sesak napas itu adalah faktor karena malam itu Om habis main futsal. Habis main futsal, makan. Makan belum sampai 2 jam, mungkin setengah jam langsung tidur. Ya kan? Proses di sini macam-macam terjadi. Lalu panik dan lain sebagainya. Akhirnya merasa itu sakit jantung, langsung merasa parno, merasa panic attack. Anxiety disorder. Itu salah satunya. That's right. Jadi jangan salahkan dulu orang lain ya kalau kita melihat sesuatu yang salah. Tapi tadi menarik kalau kita bicara psikolog dan psikiater, memang itu adalah tugas mereka membantu. Tugas mereka membantu orang-orang yang anxiety tadi ya. Tidak bisa menemukan jalan sendiri. Betul. Tapi apakah ada jalan lain selain mereka? Ternyata ada. Yaitu tadi adalah kaum agamawan. Pemuka-pemuka agama yang lebih, misalkan gitu ya, kita itu lebih agamis, jangan ke psikiater. Datangnya ke ulama gitu ya. Jadi nggak salah juga datang ke ulama, datang ke psikiater atau bahkan datang ke dukun. Oke. Sembur lah. Ya akhirnya apa? Akhirnya semakin kita banyak belajar, semakin kita tidak memandang orang remeh,
tidak menertawakan ngejudge orang, gitu kan. tidak judging, tidak ya iya itu kepercayaan dia. Iya. Oh aku sembuh saat minum airnya Ponari. Bisa jadi bukan airnya yang bikin sembuh, Sugesti. tapi sugesti dari dalam diri. Atau mungkin dia memang tidak sakit. Sakitnya tadi itu sakit Saya itu. mental juga. Ya, sama pikiran tadi. iya. Pasti. Make sense. Iya, iya. Oke. Jadi nggak usah ragu ya, kita pasti bisa. Ya, Kita pasti bisa. Pasti Oke. Bye. beres nih corona pasti beres. Iya Oke. pasti nih corona. Aku tuh kayak gitu Om sekarang. Bagus, mantap. Susah nyari kerjaan ya, pada mikirin susah nyari kerjaan ya. Udah we Mending nikmatin. mikirin coronanya cepat beres biar semuanya gampang. Gitu. Yo. Amin. Ingat kata-kata tadi. Kalau kamu cemas, kalau kamu sedih, kamu sedang membuang-buang waktu untuk Bahagia Senang beberapa menyiksa menit. diri. Hah? Siap. Jadi mending keluar rumah. Apa ada orang, Pak, lagi macul ya Pak? Ya saya bantu. Jadi petani. Tuh, nanam apa? Nanam saham kayak gitu. Nanam saham. Jadi kayak MLM ya. Oke. Terima kasih Siap, udah terima datang ke kasih sini. banyak, Om. Ya, cukup segini nih. Banget Om, Kang Ini Indra. cukup apa berat bahasan kita hari ini dan agak-agak melenceng ke sana kemari, tapi beginilah yang namanya Diskusi lah ya, diskusi Betul. sederhana. Kembali ke namanya. Chaotis. Ini chaos. Banget oke chaos. Muka juga chaos gara-gara belum mandi ya. Ih, siapa yang belum mandi? Intinya teman-teman kita di sini saling sharing saja ya. Betul, Om. Kalau misalkan ada manfaatnya ilmu dari saya, dari Idam, dari teman-teman ini, silahkan ambil positifnya, yang jelek dibuang saja. Tapi kalau mau ngambil yang jeleknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tadi catatannya adalah bahwa tidak ada baik, tidak Tidak ada buruk. Iya. Suka-suka dia. Iya benar. Iya. Intinya kita akan terus membahas isu-isu yang berkaitan dengan diri sendiri karena memang Om agak concern terhadap itu ya. Jadi kita betul. minggu depan kita akan bahas lagi yang lebih menarik lagi. Siap. Jangan lewatkan episode-episode Chaotis selanjutnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Wakanda forever.